Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dan strategi komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pengertian mengenai strategi komunikasi, tujuan dari strategi komunikasi, fungsi dari strategi komunikasi, dan langkah-langkah dalam strategi komunikasi. Kita masuk yang pertama, yaitu pengertian strategi komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses bertukar pendapat dari manusia satu ke manusia lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan pengertian strategi komunikasi, pada hakikatnya, strategi merupakan bagian dari suatu perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya, menurut Rosadi Ruslan pada tahun 2000. Strategi merupakan bagian dari suatu rencana, sedangkan rencana merupakan produk dari perencanaan, yang pada akhirnya perencanaan merupakan suatu fungsi dasar dan dari fungsi manajemen. Strategi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki beberapa sifat diantaranya. Yang pertama yaitu unveil atau menyatukan seluruh bagian-bagian dalam kelompok, kompleks yang bersifat menyeluruh, mencakup seluruh aspek dalam kelompok, dan integral, di mana seluruh strategi akan sesuai dengan seluruh tingkatan. Dalam menetapkan strategi diperlukan komunikasi. Menurut Colin Cherry, komunikasi merupakan pembentukan satuan sosial yang terdiri dari individu-individu melalui penggunaan bahasa dan tanda, memiliki kebersamaan dalam peraturan-peraturan untuk mencapai aktivitas pencapaian tujuan. Di samping itu, komunikasi adalah mesin pendorong proses sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi antar manusia dan menjadikannya manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Effendi, komunikasi adalah peristiwa penyampaian ide manusia. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang dapat berupa pesan informasi, ide, emosi, keterampilan, dan sebagainya melalui simbol atau lambang yang dapat menimbulkan efek berupa tingkah laku yang dilakukan oleh media-media tertentu. Berikutnya, mungkin ini tidak ada di pembahasan, tapi ini merupakan bagian dari pengertian komunikasi, yaitu komponen komunikasi. Terdiri dari apa saja komponen komunikasi itu? Yang pertama yaitu komunikator atau sender, atau pengirim, atau sumber resource. Adalah individu, kelompok, atau organisasi yang berperan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua yaitu pesan atau message, yaitu gagasan yang dinyatakan atau ide yang dinyatakan oleh pengirim kepada orang lain. Komunikan atau receiver. Receiver ini adalah orang lain tadi yang menerima, merupakan individu atau kelompok yang menerima pesan. Kemudian saluran, yakni media, merupakan tempat sumber menyalurkan pesan kepada penerimanya. Berikutnya respons atau respons merupakan reaksi penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian selanjutnya umpan balik atau feedback merupakan reaksi terhadap pesan. Bisa pesan bereaksi secara positif atau negatif. Misalkan menerima bahwa pesan yang disampaikan itu benar, atau menolak bahwa pesan yang disampaikan itu salah. Kemudian distorsi atau noise merupakan sebab tidak terencana selama proses komunikasi. Adanya gangguan ini dapat menyebabkan kesan yang diterima tidak sama dengan yang disampaikan, atau gangguan-gangguan atau terdistrak. Misalkan penyampaian pesannya itu di kondisi yang tidak kondusif, jadi pesan yang disampaikan tidak diterima secara utuh. Kemudian kita masuk ke yang kedua, yaitu fungsi dari komunikasi. Fungsi dari strategi komunikasi. Yang pertama yaitu memiliki fungsi sebagai fungsi informasi, yang mana yaitu sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi dalam rangka dapat diketahui oleh penerima. Kemudian yang kedua, fungsi mendidik, yaitu mendidik atau mengubah struktur pengetahuan si penerima pesan. Jadi ada perubahan perilaku atau perubahan pola perilaku akibat informasi yang diterima. Kemudian fungsi mempengaruhi, yaitu sumber mempengaruhi penerima dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku. Biasanya ini
berfungsi ketika misalkan ada pemilihan menjelekkan calon tertentu atau memojokkan calon tertentu. Biasanya dalam pilkada atau pemilihan umum lah mesti ada informasi yang seperti itu, dan tidak hanya seperti itu, penerapannya tidak hanya pada pemilu. Misalkan pemilihan ketua kelas, ada yang menjadi pemengaruh yang memberikan masukan-masukan atau informasi-informasi yang kurang baik terhadap lawan, seperti itu. Selain itu, fungsi yang terakhir yaitu fungsi menghibur, yaitu fungsi untuk menyebarluaskan informasi untuk menghibur sampai mempengaruhi menerima. Jadi ada juga yang berfungsi sebagai penghibur. Informasi yang diberikan itu berfungsi sebagai penghibur. Selanjutnya, dari uraian di atas atau uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan sebuah proses bertukar pendapat dari manusia satu ke manusia lainnya, baik secara individu maupun kelompok. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, dengan komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Selanjutnya, komunikasi sebagai proses timbal balik dan saling mempengaruhi lewat pesan yang disampaikan dan memerlukan media sebagai alat komunikasinya. Berikutnya, akan dibahas mengenai definisi strategi komunikasi yang diungkapkan oleh Muhammad Arni, mengatakan bahwa strategi komunikasi adalah semua yang terkait mengenai rencana, taktik, atau cara yang akan dipergunakan untuk memperlancar komunikasi dengan menampilkan pengirim, pesan, penerimanya pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kita masuk ke tujuan strategi komunikasi, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu memberitahu atau announcing. Strategi bertujuan untuk memberitahukan informasi inti dari pesan yang ingin disampaikan guna menarik sasaran, yang nantinya akan memunculkan informasi-informasi pendukung lainnya ke permukaan. Jadi informasi memberitahu strategi guna untuk menarik si sasaran atau si penerima informasi ini agar tertarik dengan informasi-informasi yang lainnya. Kemudian memotivasi atau motivating. Seseorang melakukan tindakan dimulai dari motivasi yang ia ciptakan. Maka dari itu strategi bertujuan untuk memotivasi seseorang agar melakukan hal berkaitan dengan tujuan dan isi pesan yang hendak disampaikan. Yang ketiga, mendidik atau educating. Lebih dari sekedar memberitahu, strategi bertujuan untuk mendidik melalui pesan yang disampaikan, sehingga masyarakat dapat menilai baik buruk atau perlu tidaknya menerima pesan yang kita sampaikan. Kemudian yang keempat, menyebarkan informasi atau informing. Untuk mengefektifkan komunikasi, strategi bertujuan untuk menyebarkan informasi secara spesifik, sesuai dengan sasaran atau target komunikan yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu mendukung pembuatan keputusan atau supporting decision making. Strategi di sini bertujuan untuk membuat seseorang berani mengambil keputusan dari rangkaian penyampaian informasi yang didapatnya. Jadi informasi-informasi yang masuk dikelola dan menjadi sebuah keputusan bahwa hal yang dilakukan ini akan dilakukan terus atau tidak. Berikutnya, ke fungsi strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat menentukan keberhasilan dalam komunikasi. Dalam penyusunan strategi komunikasi, seorang penyuluh harus memahami fungsi strategi komunikasi, baik secara makro atau mikro. Dengan pendekatan makro berarti organisasi atau kelompok dipandang sebagai struktur yang berinteraksi secara keseluruhan dengan lingkungan. Sedangkan dengan pendekatan mikro lebih memfokuskan pada kegiatan pada komunikasi dalam perseorangan dalam suatu organisasi kelompok. Dalam tingkat ini, komunikasi yang diperlukan adalah komunikasi antar anggota kelompok. Komunikasi untuk memberikan orientasi maupun latihan, komunikasi untuk menjaga iklim dan pengarahan pekerjaan, dan komunikasi untuk mengetahui rasa kepuasan dalam bekerja. Berikutnya, langkah-langkah strategi komunikasi. Yang pertama yaitu mengenal khalayak. Dalam komunikasi, komunikator harus membuat komunikasi yang efektif. Karena dalam komunikasi itu, khalayak tidak pasif, melainkan aktif. Jadi antara komunikator dan komunikan akan terjalin hubungan dan saling mempengaruhi. Ada 3 hal yang perlu diketahui tentang karakteristik khalayak. Silakan bertanya, apa saja itu?
Nanti akan saya jelaskan. Kemudian, menyusun pesan. Dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut adalah mampu menimbulkan perhatian. Perhatian adalah pengamatan terpusat karena tidak semua yang diamati menimbulkan perhatian. Dengan demikian, suatu efektivitas dalam komunikasi perhatian dari khalayak terhadap pesan-pesan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu menetapkan metode. Dalam metode penyampaian dilihat dari dua aspek, yaitu menurut cara pelaksanaannya dan menurut isinya. Menurut cara pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui dua bentuk, yaitu metode redundancy atau repetition dan canalizing. Silakan ditanyakan, nanti akan saya jelaskan di forum diskusi. Sedangkan yang kedua, menurut bentuk isinya dikenal dengan metode informatif, persuasif, edukatif, dan kursif. Silakan ditanyakan apabila perlu untuk tahu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu pemilihan media komunikasi. Dalam mencapai tujuan komunikasi, kita harus memilih salah satu media yang tepat untuk mendukung atau menunjang tujuan kita agar tercapai. Karena setiap media mempunyai kelemahan dan keunggulan masing-masing sebagai alat media komunikasi. Sekian, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi ketiga, yaitu tentang konsep dan strategi komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan apabila tadi ada yang tidak saya jelaskan, memang sengaja tidak saya jelaskan, untuk memancing kalian supaya bertanya di forum diskusi. Setelah ini kita akan bertemu di Google Meet. Terima kasih. Apabila ada yang perlu disampaikan mengenai pertanyaan tentang materi ini, silahkan sampaikan di forum diskusi. Saya tidak membahas mengenai perkuliahan di pertemuan. Jadi di pertemuan kita akan membahas mengenai tugas yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.